Adik-adik, oh iya, kita mau ibadah online hari ini ya. Adik-adik udah mandi? Sudah sarapan? Kita udah siap ya berarti untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Juga nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita hari ini nanti tentang mengabarkan Injil. Adik-adik ada yang tahu apa sih itu mengabarkan Injil? Ya, mengabarkan Injil itu berarti menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari ya. Suaranya keras ya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau nyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulihat semuanya. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh beribadah di rumah hari ini. Tolong kami untuk mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kita masih mau puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Yang keras ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
yang mengutus anak-anaknya untuk bercerita tentang Tuhan kepada orang banyak. Ceritanya dari mana? Betul, dari Alkitab. Sekarang kita mau sama-sama berdiri lagi ya, belum capek ya? Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 besar, berbuah, berbuah. Oh. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang semua tangannya ke atas. Ke atas, ke samping, ke depan, semua ke depan. Kalau udah, coba tangan dilipat. Sekarang duduk yang manis ya. Adik-adik, sudah siapkan untuk mendengarkan cerita hari ini? Kak Vivi kali ini akan menceritakan tentang orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan. Selamat mendengarkan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa pengikut Yesus yang pindah dari Yerusalem ke kota baru. Adik-adik masih ingat gak nama kotanya apa? Ya, betul sekali. Nama kotanya adalah Antiokhia. Pengikut Yesus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Antiokhia. Dan tidak lama setelah itu, ada gereja di Antiokhia. Nah, melihat banyaknya orang di Antiokhia yang mau belajar tentang Tuhan Yesus, maka gereja di Yerusalem mengutus seseorang ke Antiokhia. Namanya Bapak Barnabas. Ternyata Bapak Barnabas tidak bisa sendiri dalam bekerja memberitakan firman Tuhan. Ia perlu bantuan. Lalu Bapak Barnabas meminta bantuan kepada seorang temannya, yaitu Bapak Paulus. Mereka berdoa dan mengajarkan firman Tuhan bersama-sama. Jemaat di Antiokhia semakin mencintai Tuhan dan semakin taat. Mereka juga mau untuk saling membantu dan melayani satu sama lain. Jemaat Antiokhia juga mau membantu jemaat di Yerusalem yang pada waktu itu sedang kesusahan. Gimana caranya ya membawa bantuan ke Yerusalem? Wah, ternyata Bapak Barnabas dan Bapak Paulus yang kemudian berangkat ke Yerusalem untuk membawa bantuan kepada jemaat di sana. Nah, sekarang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus akan kembali lagi ke Antiokhia. Tapi mereka sekarang tidak berdua loh. Ada seorang teman baru bernama Bapak Markus yang ikut bersama mereka. Mereka bertiga meninggalkan Yerusalem dan pergi kembali menuju Antiokhia. Orang-orang di Antiokhia rajin berdoa dan belajar firman Tuhan. Suatu hari, pada waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus menyatakan kepada mereka untuk melepaskan Bapak Barnabas dan Bapak Paulus supaya mereka bisa pergi mengajarkan firman Tuhan ke banyak tempat. Orang-orang Kristen di Antiokhia sangat mengasihi Bapak Barnabas dan Bapak Paulus, tetapi mereka juga bersuka cita karena mereka tahu apa yang Allah inginkan untuk Bapak Barnabas dan Bapak Paulus lakukan, yaitu
pergi mengabarkan Injil ke banyak tempat lain. Mereka berdoa bersama untuk mengutus Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Bapak Barnabas dan Bapak Paulus senang karena Allah sudah memilih mereka untuk pergi dan mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, dan juga Roh Kudus yang menyertai mereka untuk melayani Tuhan. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus yang diutus Tuhan untuk menceritakan kabar baik kepada orang banyak. Allah juga masih terus mengutus banyak orang seperti Bapak Barnabas dan Bapak Paulus ke seluruh dunia untuk mengabarkan kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Jadi, Allah juga ingin adik-adik mau menceritakan kepada teman-teman tentang kebaikan Tuhan Yesus seperti Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang menceritakan Tuhan, yaitu bersaksi. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagi ya, kita mau nyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama hafalan ya. Yuk, tangannya taruh di kantong. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Ayat hafalannya diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 31a. Isinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Satu kali lagi ya, dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik firman Tuhan pada orang banyak. Nah, di gereja kita juga ada orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu Pendeta Gordon dan Pendeta David. Nah, aktivitas kita hari ini, kita mau berdoa untuk Pendeta Gordon dan Pendeta David supaya memberkati pelayanan mereka. Mari kita berdoa adik-adik. Dilipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai Pak Pendeta Gordon dan Pak Pendeta David. Sertai mereka Tuhan dalam pelayanan dan keluarga mereka masing-masing. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh masukkan persembahannya di dalam amplop, lalu masukkan amplopnya ke dalam kotak atau celengan yang sudah disediakan mama papa.
Nanti adik-adik boleh minta mama atau papa untuk transfer persembahan adik-adik ke rekening gereja, atau bisa scan barcode yang ada di sini. Yuk, kita mau nyanyi Aku Bawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan kita ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah anak hari ini. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar tentang Tuhan yang mengutus orang-orang untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Tolong kami untuk mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada mama papa, dan kepada orang-orang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah begitu baik buat adik-adik. Tuhan Yesus yang sayang sama adik-adik semua. Yuk, kita mau nyanyi selesai sekolah minggu ya.